Assalamualaikum. Saya Nura, selamat datang di vlog harian ibu rumah tangga yang tinggal di desa. Apa kabar teman-teman onlineku? Semoga semuanya berkabar baik, selalu sehat secara fisik maupun mental, dimurahkan rezekinya, dan selalu semangat menjalani hari-harinya. Jadwal uploadnya mundur-mundur terus nih karena jaringan wifi baru jalan lagi setelah 1 minggu mati karena emang baru dibayar, haha. Alhamdulillah pas pulang dari nengokin rumah lama sekalian usung-usung barang isi gudang. Isi gudangnya yang beginian, padahal maunya sudah tidak terpakai, dijual saja di sana, di daerah pedesaan, mana laku ya. Ada lemari butut juga di bawah yang bagusnya malah sudah dikasih-kasihkan ke orang lain. Mungkin tinggal lemari saya yang besar 3 pintu jadi agak sulit untuk dibawa dengan bak kayaknya. Begitu paksa pulang, dia bilang bayar aja wifi-nya, padahal tadinya inginnya jaringannya dipindah ke warung supaya bisa tunggu warungnya sambil online, haha. Nah, ini yang terakhir dan sangat dinantikan sulung. Sudah lama si merah itu ditinggal di rumah lama. Nah, ini setelah berusaha beberapa lama untuk menidurkan bayi, akhirnya bisa bergerak bebas mengerjakan pekerjaan rumah yang sangat-sangat tertunda. Kesian sekali ayam-ayam ini begitu kelaparan, haha. Setelah ini saya akan mengerjakan pekerjaan lainnya di dapur sambil beberes rumah. Untuk sementara saya tidak memikirkan untuk berjualan karena bayi sudah 2 malam panas demam. Saya pun menjadi kurang tidur dan sulit melakukan pekerjaan rumah karena bayi terus rewel. Cepat sembuh ya dek, amin. Baiklah, mari saya berbagi kegiatan hari ini supaya lebih bermanfaat ya teman-teman. Yuk kita sharing-sharing. Kali ini saya ingin sharing tentang cara saya bertahan hidup di tahun 2026 ini. Karena kami yang sekarang memilih untuk hidup di desa dengan penghasilan kecil yang hanya mengandalkan dari ladang, jadi sebisa mungkin kami belajar beternak untuk mencukupi kebutuhan protein hewani. Lalu belajar bercocok tanam di kebun bukan untuk dijual ya, tetapi untuk memenuhi kebutuhan harian. Mungkin nanti jika sudah hebat cara bercocok tanam di kebun, semoga bisa menambah penghasilan juga. Beberapa minggu ini pun saya sudah memulai berjualan di dekat rumah ibu karena di sana ada sekolah TK. Walau muridnya hanya sedikit, tapi lumayan lah buat bekal sulung sekolah setiap paginya. Sekalian persiapan pengenalan untuk gadis kecil saya yang sebentar lagi mau masuk TK juga nih. Lalu selain masih mencari-cari pemasukan dari kesempatan lainnya, saya pun berusaha belajar untuk merombak baju bekas menjadi sesuatu yang baru. Semoga saja bisa cuan juga deh, amin. Minggu-minggu lalu saya coba menjual mainan di TK, alhamdulillah banyak yang suka. Saya terpikir untuk membuat gantungan kunci dari pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai. Namun saya masih belajar, jadi penyelesaiannya sepertinya akan menjadi agak lama. Tapi entahlah bakalan jadi bagus atau tidaknya, saya masih meragukan kelihayan tangan saya, haha.
Saya juga beberapa kali mencoba memperbaiki mesin jahit saya yang sudah lama tidak dipakai karena rusak. Semoga bisa dipakai lagi, seenggaknya saya bisa membuat pakaian untuk anak-anak saya. Tetapi masih agak sulit untuk membagi waktu untuk melakukan semuanya itu. Kadang jam 8 malam mata ini sudah terkantuk-kantuk. Tapi sebisa mungkin jika ada kesempatan untuk melakukan salat malam, saya lakukan sebaik mungkin agar supaya alam berkenan mempermudah saya jalan untuk bisa melunasi semua hutang dan jalani kehidupan baik dan menyenangkan. Walau tidak sebaik seperti dulu, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan kebutuhan pokok. Berharap bisa menabung lagi untuk masa depannya anak-anak. Sudah tidak ingin lagi hidup berlebih-lebihan, hanya menambah beban. Banyak orang minjam uang namun tidak kembali. Saat seperti ini pun tak ada yang datang berniat mengembalikan. Jual mobil pun menawarnya ugal-ugalan. Hadeh. Kalau tidak berarti pajak dan hutang, pokoknya ya diusahakan sabar, ikhtiar, dan terus berdoa ya. Memilih hidup sederhana dari mengadopsi gaya hidup minimalis, namun saya belum seminimalis itu yang seperti saya harapkan. Namun saya terus mencoba dan terus belajar untuk hidup lebih fokus dan berkesadaran. Karena saya dan Pak Su kurang sejalan untuk gaya hidup minimalis ini, namun saya terus berusaha untuk menjejali pikirannya dengan manfaat positif yang sudah saya dapatkan. Ini demi kebaikan kita bersama. Teringat seorang pemeran utama dalam filmnya Undercover Miss Song pernah berkata, saat kita tumbuh besar bersama seorang dan tetap dekat selama bertahun-tahun, kita kadang mudah salah memahami mereka karena rasanya itu seperti kita mengenal betul siapa dia dengan amat baik, padahal sebenarnya hanya sebagian kecil saja. Dan saya baru memahami perkataan itu sekarang karena saya merasa sedang mengalaminya. Namun saya tidak ingin ada penyesalan apapun di masa usia saya sekarang. Jadi saya tidak ingin ada pemikiran lain selain fokus mencari cuan untuk menambah penghasilan sembari bisa merawat anak-anakku dengan baik. Berharap bisa melunasi hutang tanpa menjual atau kehilangan apapun lagi. Inginnya tanpa mengandalkan atau menyulitkan orang lain. Karena punya hutang pun disebabkan untuk menolong orang banyak. Jadi bismillah, dari doa-doa mereka saya bisa keluar dari zona ini, mudah-mudahan secepatnya. Saya harus bersemangat dan berjuang dengan kesungguhan hati agar semuanya bisa dilalui dan terselesaikan dengan baik. Baiklah, sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur ya. Yang like, komen, dan subscribe, semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.